Ya, teman-teman, hari ini tanggal 18 bulan 10 di istirahat jam perdagangan pertama. Ada beberapa emiten yang sudah keluar untuk kuartal 3-nya ya, teman-teman. Tapi teman-teman, sebelumnya ini bukan ajakan menjual dan membeli, tapi ini adalah media untuk pembelajaran kita. Di sini saya akan menghitung berapa sih harga wajar berdasarkan dua metode. Yang pertama, metode PE rasio, yaitu EPS dikali dengan PE rasio rata-rata selama 3 tahun. Yang kedua, metode PBP, yaitu nilai rata-rata PBB selama 3 tahun dikali dengan harga wajar atau dikali dengan book value-nya ya, harga bukunya. Baik teman-teman, di sini saya tidak menghitung atau memperlihatkan informasi-informasi yang ada di masyarakat, tidak melihat informasi-informasi yang ada di emiten, hanya menghitung angka-angka. Ingat ya, hanya menghitung angka-angka, terlepas dari semua informasi, terlepas dari semua isu, terlepas dari semua berita. Ingat ya. Cuman itu, mungkin nanti akan disajikan secara technical analysis atau isian dari bandarnya dulu loh. Kalau bukan bandar, broker ya mungkin ya. Baik teman-teman, kita langsung saja ya. Nah, seperti itu teman-teman, sepakat dulu ya. Kita sepakati dulu. Saya hanya menghitung untuk harga-harganya aja ya, bukan harga lagi angka-angka saja. Cuman kita membandingkan untuk net income-nya aja sama revenue-nya ya. Oke, kita langsung ada emiten Adikarya Persero, ini grup karya-karyaan ya. Ingat, terlepas daripada isu ya. Terlepas daripada berita. Untuk statistiknya kita lihat. Net income dari 11 ke 56, kuartal 3 bagus ya, dari 4 ke 4, kuartal 2-nya cenderung stuck di tempat, dari 8 ke 10 bagus ya. Kita lihat revenue-nya 5,0 ke 3,4 menurun. Nah, lihat nih. Jadi dari 11 miliar ke 56 miliar secara net income bagus, cuma secara revenue-nya menurun ya. Terus kuartal 2 juga dari 3,6 ke 3,0. Secara revenue menurun. Kuartal 1 juga dari 2,6 ke 263, artinya menurun. Secara revenue sebenarnya menurun, cuma secara income dia mampu untuk meminimalisasi istilahnya kos-kos yang ada mungkin ya. Itu berarti reformasi di karya-karya udah mulai berjalan dengan baik ya. Oke, jadi udah mulai ada perbaikan secara kinerja untuk Adi ya. Baik. Untuk PE rasio 9,84, artinya sedikit agak murah, standarnya 10. Jadi sedikit agak murah nih teman-teman ya. Untuk PBP-nya 0,29 murah ya, tapi biasanya kalau emang properti ataupun konstruksi emang suka dijual emang di bawah angka 1 ya. Kita lihat dulu nanti untuk rata-rata selama 3 tahun ya untuk PBP-nya. Terus kita akan lihat berapa sih harga bukunya. 1033 sekarang 304, berarti sangat jauh banget ya harganya dari harga bukunya. Untuk DER-nya, nah ini dia teman-teman, DER-nya itu 1,01 ya, artinya ini sangat-sangat melebihi hutangnya, lebih besar daripada ekuitasnya. Mungkin secara kinerja sudah mulai diperbaiki. Nah ini juga harusnya ekuitasnya cepat-cepat dikurangin lah, jangan terlalu banyak hutang ya. Kalau bank sih bagus gitu, cuman kalau konstruksi kan kurang baik juga. ROE-nya kurang baik ya, 2,9, artinya harusnya standar aja itu di 10. Kita lihat kasnya 1,9 triliun, hutangnya 8,7, ekuitasnya 8,6, berarti melebihi hutangnya, melampaui ekuitasnya. Mudah-mudahan tidak, ketika ada PKPU ya, mudah-mudahan bisa kebayar lah ya. Jangan sampai di PKPU kan, nah itu ya. Dividen terakhir tahun 2020 ya. Oke, kita langsung saja. Kita akan hitung berapa sih harga wajar berdasarkan rumus PE rasio, yaitu EPS untuk TTM-nya dikali dengan PE rasio selama 3 tahun, rata-ratanya berapa. Kita udah sajikan di sini. Ini untuk PE rasio selama 1 tahun 3 tahun ya, yaitu 51,47 ya. 51,47 ya, dikali, kita butuh yang namanya EPS 30,90. Kita kasih sama dengan, kita enter
Hasilnya adalah 1.500. Jadi sekarang harga wajar berdasarkan rumus PR rasio di 1.500. Jadi kalau sekarang harganya cuma 300 perak, artinya ini sudah lumayan istilahnya jangkauannya luar biasa bagusnya gitu ya untuk saat ini. Nah, kita akan hitung lagi berdasarkan rumus PBP ya. Kita lihat PBP-nya. Kita akan lihat harga bukunya 1033.02. 1033.22 ya. 02 apa 22 sih? 02 dikali 02 dikali kita butuh rata-rata PBP selama 3 tahun. Nah, 0,44 tuh kan selama 3 tahun aja hanya dijual di bawah angka 1 kan. 0,44. Nah, itu kebiasaan daripada properti atau konstruksi ya. Di 454 ya. Jadi ini kalau berdasarkan rumus PBP ya sedikit agak murah lah untuk harga sekarang ya. Kita langsung catat aja di sini teman-teman ya. Kita catat ya, nanti kita akan ngobrol sebentar. Nah, sudah saya catat ya. Ini kuartal 3 harga wajar berdasarkan PR rasio di 1.590 berdasarkan PBP 454 di tanggal sekarang 18.10 ya. Nah, teman-teman lihat sekarang posisinya dia lagi posisi uptrend ya. MA10-nya udah di bawah candle. Terus MA20 juga udah di bawah candle, MA200 juga udah mulai di bawah candle. Nanti tinggal menuju ke atas aja. Sudah 2 kali. Berarti kedua kali ya, baru 1 kali percobaan. Ini yang kedua kalinya ya. Apabila dia nembus area si kepala merah, mana si kepala merah? Kita kasih tanda dulu nih, si kepala merah di angka 321. Apabila menembus 321 artinya dia mau uptrend secara bagus gitu ya. Nah, hati-hati aja di sini sudah meninggalkan jejak ke area sini, ke area 170 ya. Nah, artinya ini kan si candle bullish nih, bullish betul teman-teman, tapi suatu saat dia akan ke sini. Jangan khawatir teman-teman ketika ada yang begini, wah takutnya turun kau. Jangan khawatir ketika dia lagi uptrend teman-teman ya. Kalau lagi uptrend ya lanjutin aja gitu, jangan takut sampai sini ya. Kita batasin aja ketika dia jebol lagi MA 200-nya, kemudian akan ke bawah lagi. Sementara ini dia ditahan ya. Makanya kita kasih tanda lagi di sini seekor merah nih 268-nya. Apabila dia nembus 321 fix dia mau ke atas ya. Terus secara Punda Chart kita lihat targetnya Punda Chart ini lagi di harga wajarnya lebih dikit berdasarkan Punda Chart ya. Dia akan bisa melebihi ke 424 untuk 1 tahunan. Kita lihat untuk 3 tahunan ya, 3 tahunan bisa melebihi ke angka 868 atau enggak ke 524. Kita target yang ke 520 aja ya di sini nih, 520 511 lah, 510 atau ke 511 ya. Kita akan lihat apakah ada tanda-tanda akan mau ke sana. Kita lihat tahun 2023 ya. Kita lihat tahun 2023. Nah, seperti itu teman-teman ya. Untuk bandar forennya coba lihat. Ngambil 2 buang 2 artinya tinggal tunggu konfirmasi hari ini aja ngambil atau tidak. Ada smart money udah mulai pada masuk teman-teman. 2 hari ini bagus ya pengambilan untuk smart money-nya. Jadi ini kecenderungan si bandar lokal yang ngambil, tapi ada pembuangan sedikit-sedikit wajar ya. Target bila melampaui 321-nya berarti dia mau ke arah atas. Di sini kita akan lihat apakah ada si kepala merah. Ternyata di sini tidak ada si kepala merah teman-teman 352-nya. Di sini juga tidak ada kepala merah, hanya ada di kepala merah itu di area 416. Jadi untuk 12 ke situ kita akan tunggu konfirmasi daripada candle-candle yang akan datang setelah melewati 319-nya. Oke. Lanjut kita akan periksa dari emiten ASDM ya. Untuk kuartal 3-nya 2024 ya, 3 miliar. Kuartal 2-nya kuartal 3 2023-nya 2 miliar, artinya ada peningkatan. Kita lihat revenue dari 44 ke 47. Untuk kuartal 2-nya dari 53 59, dari kuartal 1-nya dari 46 ke 52, artinya ada peningkatan selama 3 kuartal ini. Terus untuk net income-nya juga bagus. Terus untuk PR ratio-nya udah di bawah 10, artinya lagi murah ya, tapi tidak terlalu murah banget, hanya murah aja gitu ya. Terus untuk PBP-nya 0,51 artinya lagi murah juga di bawah 1.
Terus untuk harga bukunya 964, sekarang 496. Terus untuk DER-nya cenderung nggak ada. Untuk ROI-nya 6,78, lumayan ya. Standarnya 10. Kita lihat kas 14 miliar, ekuitas 37 miliar, 370 miliar, hutangnya tidak ada. Kita lihat untuk dividen tahun 2024 dibagiin bulan Juli lumayan 40 perak teman-teman ya. Berapa persen tuh kan, lumayan kan, sekitar 10 persenan ya. Tapi ini berapa persen? 8%. Wah, lumayan juga teman-teman ini untuk apa namanya, untuk dividennya ya. Baik, kita langsung saja teman-teman, kita hitung berdasarkan rumus PR rasio sampai PBB-nya. Kita pakai rumus PR rasio dulu. 6 untuk EPS ya, 6541. 6541 dikali, kita butuh yang namanya tengahnya 8.89 ya. Kita kasih sama dengan di 581 ya. Kita 581 sekarang 496, artinya lagi murah teman-teman. Kita hitung lagi berdasarkan rumus PBB. Kita lihat untuk PBB-nya sekarang berapa tengahnya, di 0,52. 0,52. Jadi ini nilai rata-rata PBB selama 3 tahunan. Kita lihat harga bukunya berapa, 96480. 964.80 sama dengan di 501 ya. Kita tulis dulu di sini sebentar teman-teman. Nah, teman-teman, kalau berdasarkan rumus PR rasio 581 besar PBB 501, artinya ini tidak terlalu jauh ya di angka 500, artinya fundamentalnya cenderung baik gitu ya. Tapi harganya tidak kemana-mana sebenarnya ini ya. Jadi selama berapa bulan nih, Juni sampai sekarang itu harga tidak kemana-mana, hanya meninggalkan shadow aja gitu. Jadi cenderung ini harganya tidak kemana-mana ya. Kita akan cek and recheck di sini teman-teman. Kita akan cek recheck untuk perkembangannya ya. Sedikit amat 15. Wih, sedikit aja, cuma merebutkan berapa poin doang ini dari atas 515 ini. Atau cuma 50 poin teman-teman ya, terserah teman-teman sih ya. Artinya gini teman-teman, kalau hanya merebutkan 50 poin ya tunggu dia di bawah di sini. Ini 450 udah beli aja. Nanti targetnya ya 500, cuma 50 poin aja ya. Nah, tinggal teman-teman istilahnya perhitungkan ketika investasi apakah mau dividennya atau mau teman-teman hanya gennya itu ya selama 3 tahun ini yang paling tinggi waktu tahun 2022 bulan Juni ya ke angka 554, berarti cuma 100 poin. Tapi kemarin bulan Oktober nih 2023 bisa mencapai ke 540 ya. Sekarang udah 496, tinggal 4 poin lagi ke 500, berarti tinggal 40 poin lagi ya. Jadi terserah teman-teman tuh ya. Kalau dari saya bagaimana? Kalau dari saya di sini cenderung ada gap, teman-teman. Udah ketutup juga gap ya. Targetnya mana tuh kalau udah tutup? Mungkin hati-hati aja, mungkin area sini nih 442-nya. Kalau di 442 ambil teman-teman, karena hanya berebutan sekitar 50 poin aja ini ya. Nah, ini paling di sini kalau udah ketutup gimana dong? Kita lihat deh tahun 2000 berapa nih? Tahun 2022 kita lihat deh, siapa tahu ada. Ini ada teman-teman. Oh iya, nih ada 554 nih. Kita terdeteksi kan 554 tahun 2023. Bulan apa nih? Oktober. Wah, sekarang dong Oktober ya. Ya, mudah-mudahan bisa ke 555-nya ya. Targetnya bisa ke 555 mudah-mudahan ya. Kalau enggak ke angka 5 ya, ini 555 ya. Ke area sini targetnya nih. Awas, ini hanya target teman-teman ya, karena secara keseluruhan ini selama 1 tahun ini hanya merebutkan 50 poin aja gitu ya. Tinggal teman-teman perhatikan aja seperti itu ya. Tanggal berapa sekarang? 18 ya. Baik teman-teman, mungkin seperti itu aja. Isian sekarang si Poren udah ngisi dari tanggal 14 Oktober ya, udah tinggi banget. Terus sebenarnya dia ngambil dari tanggal 21 Agustus, artinya dia udah ngambil jauh.
Terus secara bandar lokal cenderung dia stuck di tempat ya, ngambil keluar, tapi dia tidak menggunakan haknya untuk mengambil ya. Cuma hati-hati aja sedawa-sedawa seperti ini teman-teman ya. Target saya cuma 55, 555 juga diam ya. Artinya tidak menimbulkan seperti ini. Ini kan bukan target saya teman-teman ya. Oke, kita lanjut akan ke emiten CITY, Citi Natura Citi Development ya, properti syariah. Harganya sekarang berapa? 113. Terus untuk kuartal 3-nya udah keluar. Bagus, positif teman-teman. Jadi kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 positif dibanding kuartal 2023 tahun 2023 negatif terus ya. Nah, kita tinggal kuartal 4-nya keren banget 21. Apakah dia akan melebihi 2021? Melebihi 2023? Kita akan lihat ke depannya. Terus untuk revenue-nya dari 7 ke 31 meningkat, 12 ke 26 meningkat, 11 ke 24 meningkat. Kita tunggu aja ini kuartal 4-nya bagus atau tidak. EPS-nya ada ya, 4,49 perak. Untuk PE ratio 25,19 kali, artinya ini udah mahal banget ya. Ini kayaknya miliknya bukan milik ini nih. Bukan milik dari harga wajar ya. Untuk PBB-nya 0,71 cenderung murah. Kita lihat untuk harga bukunya 159, 113. Sekarang ROI-nya 2,82, artinya kurang baik ya. Untuk harga wajarnya berapa sih? 159 udah ya. Dia bagian dividen tidak. Kita lihat cash-nya 49 miliar, equity-nya 861, hutangnya cenderung cuma 7 miliar doang. Coba kita lihat DR-nya. Ya betul, DR-nya 0,01, artinya kecil banget. Kita langsung hitung aja berdasarkan metode PE ratio. 4,49 ya. 4,49 dikali, kita butuh, belum diganti nih teman-teman. Kita ganti dulu sini Citi. Mana Citi? Nah, udah keluar teman-teman, kita 1 tahunkan dulu deh. Nah, ini untuk PE ratio itu 80, rata-ratanya 80,84. Kita kasih sama dengan, kita enter. Ada di 362 ya. Kita hitung berdasarkan rumus PBP. Kita butuh harga buku 15934. 159.34 dikali, kita butuh yang namanya PBP rata-rata selama 3 tahun. Kita tinggal checklist ini, ada di 0,66 0,66 di 105. Jadi ini perbandingannya 3 kali lipat, artinya salah satunya ini milik bandar pasti teman-teman ya. Ya makanya ini harga wajar kuartal 2-nya tuh ya. Nah, ini kuartal 3-nya kita tulis di sini ya. Kuartal 3 kapital deh. Kuartal 3 harga wajar PE ratio 362 PBP 105. Terus ini tanggal 18 ya, 10 2024. Oke. Jadi berdasarkan rumus PBB sama PE ratio, ini ada peningkatan teman-teman untuk harga wajarnya. Biasanya PE ratio 207, sekarang 362. Terus dari PBB 109 ke 105 menurun ya. Kalau berdasarkan PBB menurun, tapi kalau berdasarkan PE ratio udah meningkat ya. Nah, posisinya sekarang bagaimana posisinya teman-teman? Di sini ada si kepala merah. Nah, ini biasanya mau ke arah ke 130-nya ya. Tinggal nunggu koreksi aja. Hati-hati aja, ini area yang udah saya kasih tanda ya. Ya, ini udah ketembus semua, kita hapus aja ya. Biar tidak terlalu banyak garis, kita hapus. Untuk perununannya juga sama, udah ketembus semua. Ini juga sama, udah ketembus semua ya. Ya, udah ketembus semua, kita kosongkan lapangannya. Hati-hati aja area 61-nya, di sini ada si ekor merah, ini juga sama ekor merah. Setiap ekor merah ini yang paling bawahnya aja saya kasih tanda, biarkan dia koreksi teman-teman. Kalau udah koreksi biasanya ada ke atas, tapi berdasarkan PE ratio ini udah mulai ketinggian ya, artinya emang harus koreksi dulu untuk 1 tahunan. Untuk agak lebih dikit ya masih di harga wajarnya ya.
di 100 sekarang itu 113 masih di harga wajar, artinya di tengahnya. Apakah kemungkinan bisa ke atas? Bisa ke angka 117. Kita akan cari di situ apakah ada penyebabnya ya. Pada mungkin tahun-tahun inilah, tahun 2022-an ya. Kita akan cari sama-sama teman-teman apakah ada si kepala merah atau yang lainnya. Ini harganya sekarang itu 3113 ya. Kita cari di sini, ternyata ada si kepala merah teman-teman yang kemarin sempat kena FCA, ini pasti kena FCA ini ya. Kena suspend terus kena FCA ya. Tapi dia tidak mampu ke atas lagi. Mudah-mudahan sekarang 119-nya 119 kayaknya udah ketembus deh. 190 udah ketembus deh. Oh dikit lagi tuh, dikit lagi udah ketembus. Ya udahlah, kalau udah ketembus udah berarti itu yang 130 berarti harus di atas 130. Jadi semua candle semua candle kepala merahnya udah ketembus teman-teman. Jadi ini teman-teman punya kesempatan lah gitu ya. Mana ini? Tunggu sebentar ya. Nah, teman-teman, saya menemukan di angka 155 ya. 155 nih. 1 terus di angka 165 ya. Saya mungkin tidak terlalu jauh mengarah ke angka 362-nya ya. Kita istilahnya nggak terlalu jauh-jauh lah ya. Targetnya ya, kita ke sini aja lah 165 gitu ya, 165, siapa tahu dikasih gitu ya, karena di sini ada kepala merah ya. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan semua target-target yang sudah dibubuhkan tercapai semua ya, karena memang di sini juga terlihat jelas si Citi ini lagi mau menuju ke angka selanjutnya di 133. Tunggu aja konfirmasinya daripada bandar lokalnya apakah ngasih atau tidak. Walaupun sekarang masih ada pembuangan, mudah-mudahan sih ini hanya koreksi sebentar lalu naik lagi ke atas ya. Oke teman-teman, targetnya ini bukan target di 129, tapi ini ada bila mana melewati tapi udah terkonfirmasi mau ke atas, apakah akan kejemput saat kenaikan sekarang atau dia harus turun dulu. Pokoknya dia udah ngasih tanda mau ke arah 130 ya. Paling target saya 155 sama 165 yang mudah-mudahan bisa dikasih ke sana teman-teman. Oke, kita lanjut. Emiten selanjutnya adalah Boba ya, Formosa Ingredient Factory ya. Nah, teman-teman udah keluar net income-nya. Kuartal 3-nya 5 miliar, menurun ya dari 7 ke 5. Kuartal 2 dari 2 ke 4 meningkat, dari kuartal 1 dari 2 ke 3 meningkat. Cuman kuartal 3-nya aja yang menurun ya, mungkin ekonomi lagi surut ya. Kita lihat untuk revenue-nya dari 44 ke 45, tapi secara revenue dia meningkat bagus berarti ya. Ada kecenderungan meningkat. Di kuartal 2 juga sama, 32 ke 42 meningkat. Kuartal 1 juga sama, 30 ke 42, artinya ada peningkatan secara revenue ya, bagus berarti ya. Adapun mungkin ini kekurangan 2 miliar ya, mungkin banyak operasional kali ya. Untuk PE rasio 13,15, artinya sedikit agak mahal 3 kali. PBB-nya 1,47, lumayan agak mahal. Kalau dia dibagi dividen tidak masalah. Ya, dia bagi dividen 3,5%, senilai segitu. Terus dia untuk DER-nya kosong, cenderung kosong ya. Terus untuk ROE-nya bagus ya, 12,55%, artinya 2,55% meningkat dari harga standarnya. Terus untuk cash 12 miliar, untuk equity-nya 150, hutangnya kosong. Untuk dividennya dibagiin ya 7 sekarang 5, kita cek deh tahun ini udah dibagiin belum yang 2 peraknya. Corporate action, kita lihat corporate action untuk dividen 2024, berarti belum teman-teman, tinggal 2 perak lagi, lumayan tuh ya, lumayan tuh 2 perak lagi yang belum dibagiin ya. Oke, kita lanjut. Untuk EPS-nya ada 14.98 ya, 14.98 dikali, kita butuh PE rasio tengah-tengahnya itu 16,25 ya, 16.25. Oke, kita sebentar, kita enter di 243 sekarang 190, berarti lagi murah teman-teman. Sekarang berdasarkan rumus PE rasio lagi murah. Kita akan hitung berdasarkan rumus PBP. Harga bukunya 13423, 134.23, benar kan? 23 dikali kita butuh PBP rata-rata selama 3 tahun, yaitu berapa? 1.77.
1.1.77 di angka 237 sekarang. 19 lagi murah juga sama-sama. Kita tulis di sini teman-teman ya. Kita tulis dulu sebentar. Udah saya catat harga wajar, PR rasio 243, PBB 2 banyak amat ini. 237. 237 ya kan, 237 kan, 237. Nah, jadi berdasarkan PBB atau PR rasio cenderung sama teman-teman di angka 240-an ya. Kalau diambil tengah-tengahnya 230 sekian lah gitu ya. Artinya ini harga wajarnya sesuai ya, harga wajarnya sesuai. Kita lihat untuk sekarang, kemarin masih ada pengambilan dari Banar Poren, terus lokal juga ngambil ya, tapi cenderung ke bawah, artinya lagi pungutan balik di area sini teman-teman ya. Itu untuk kita lihat bagaimana perkembangan untuk kedepannya. Ini bisa untuk ke depan. Untuk sekarang udah menembus kemarin harga opernya di angka 224 untuk 3 tahunan. Sekarang lagi posisi mahal untuk besar pendacat. Kita untuk 3 tahunan coba lihat. Sambil nunggu pundacatnya teman-teman. Ini target yang saya perhitungkan di 2 berapa nih? 26 sebentar deh. 259 ya. 259 target saya 260 lah ya. Tapi kalau kalian nyangkut di area 259, turunin aja kalau punya dana di 240-an ya, angka 250 lah gitu ya, biar pas jemput itu langsung cuan. Terus saya juga mungkin agak terlalu tinggi dikit dari harga wajarnya gitu ya. Ini menandakan dia mau keluar, ini juga menandakan dia mau turun. Nah, ini secara kandang sih menandakan mau turun ya. Coba lihat. Nah, ini menandakan mau naik. Andai kan dia sekarang turun ya, sekarang turun contoh gitu ya. Ini udah menandakan dia mau naik teman-teman ya. Terlalu dikit ya. Mungkin kalau dia berhasil melewati besok Senin, ya melewati 200 lah, melewati 200, kemudian akan ke atas menuju ke 260-nya atau 259 ya. Pundacatnya udah keluar belum? Udah keluar nih selama 1 tahunan. Selama 1 tahunan teman-teman coba teman-teman lihat sendiri di sini, dia dalam posisi murah banget ya, murah nih. Bohong nih boba ini mah. Bener boba ya. Tunggu sebentar teman-teman ya. Nah, ini untuk 1 tahunan teman-teman. Untuk 1 tahunan dia dalam posisi agak mahal dikit ya untuk 1 tahunan. Tapi untuk 3 tahunan, untuk 3 tahun ke depan dalam posisi dia murah. Tapi tidak murah banget, tapi murah. Artinya untuk ke atas ke angka 256 bisa teman, ke harga wajar berdasarkan pendacat. Kalau saya kan mendargetkan hanya ke angka 250. Karena apa? Si kepala merah doang. Udah itu aja saya istilah menarik. Karena dia akan ke bawah lagi, walaupun dia ke bawah teman-teman, karena dia udah menandakan mau ke 200-nya, tinggal tunggu aja konfirmasi. Kalau contohnya dia ke bawah gitu ya, mungkin bisa jangan sampai lewat area sini deh, nih area sini nih. Nah, 190 di 191 lah. Andaikan jeblos di 191 berarti dia mau ke bawah ya, tunggu aja area 179. Kalau dia masih memaksakan ke bawah, coba perhatikan teman-teman di area sini. Ini kuat. Nah, di sini ada gap teman-teman. Ya, mudah-mudahan tidak sampai gapnya. Kalau dia sampai gapnya di 168, 167, kemudian dia akan downtrend ke bawah melewati MA 200-nya. Tunggu aja konfirmasi ini si MA 10-nya di bawah karena sekarang juga udah ngasih tanda kalau dia tidak ada kenaikan ke atas ya. Contohnya ini lagi istirahat jam pertama ya. Andaikan dia tidak naik ke atas, besok hari ini dia ke bawah ya, dia akan meninggalkan si kepala merah. Artinya dia mau ke bawah, tapi nanti kecenderungan dia mau ke arah 199-nya. Andaikan dia longsor pun tunggu aja di 169-nya, siapa tahu dikasih ke sini, ada putar baliknya di sini, kemudian target selanjutnya 259 secara diam ya, tidak kena shadow. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam menganalisa sebuah emiten. Adapun kekurangannya silahkan kalian tambahkan di bawah. Ini ingat, harga wajar berdasarkan angka-angka saja, tidak melibatkan apapun ya, hanya melibatkan angka-angka saja. Sekian dan terima kasih. Ciao.